Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riana Aulia Maria dari kelompok 2 kelas B dengan NPM 2050505054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Materi yang saya akan bahas pertama yakni persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Definisi dari persamaan nilai mutlak ini adalah persamaan linear satu variabel yang di dalamnya memuat dua tanda, yakni terdiri dari tanda mutlak atau berupa dua garis lurus dan ditandai dengan adanya sama dengan. Selanjutnya mengenai sifat-sifat umum persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama, ada nilai mutlak X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, ada nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Yang ketiga, ada nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Yang keempat, ada nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kelima adalah nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sifat selanjutnya, sifat keenam. Jika nilai mutlak X lebih kecil dari nilai mutlak Y, maka nilai X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Yang ketujuh, nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang kedelapan, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per Y di mana Y-nya tidak sama dengan 0. Yang kesembilan, nilai mutlak X dikurangi dengan Y sama dengan nilai mutlak X dikurangi dengan nilai mutlak Y. Yang kesepuluh, nilai mutlak X ditambah Y sama dengan nilai mutlak X ditambah dengan nilai mutlak Y. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sana ada nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, nilai mutlak 2x dikurangi 1 ini mampu menghasilkan x kurang dari setengah atau x lebih besar sama dengan setengah. Nah, karena di soalnya sama dengan 7, yang artinya konstantanya lebih besar sama dengan 7, maka yang kita cari adalah x lebih besar sama dengan setengah. Langsung saja kita masukkan ke persoalan di mana nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7 adalah 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Untuk menghilangkan angka satunya, negatif satunya, kedua ruas kita jumlahkan dengan 1, maka 2x min 1 ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 1, yang hasilnya menjadi 2x sama dengan 8. Untuk menghilangkan angka 2-nya, kita kedua ruas dibagi dengan 2, maka hasilnya x sama dengan 4. Nah, kita lihat di sifat yang tadi, di permasalahan yang tadi di mana x lebih besar sama dengan setengah, yang artinya apa? Yang artinya 4 lebih besar sama dengan setengah. Berarti 4 ini memenuhi dari persamaan tersebut. Materi yang saya akan bahas selanjutnya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Definisi dari pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan satu variabel yang dalamnya memuat tanda nilai mutlak itu sendiri atau dua garis lurus dan diberi tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Selanjutnya yang saya akan bahas mengenai sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari A ini akan mampu menghasilkan X di antara kurang dari negatif A dan kurang dari positif A. Yang kedua, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A ini akan mampu menghasilkan X di antara X kurang dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A. Yang ketiga, ada nilai mutlak X lebih besar A ini akan mampu menghasilkan X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Yang keempat, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A ini akan menghasilkan X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Yang kelima, ada nilai mutlak fx kurang dari A ini sama ya seperti tadi, hasilnya akan di antara fx kurang dari negatif A dan kurang dari positif A. Yang keenam juga sama mengenai nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A ini juga sama di antara fx-nya, yaitu di antara fx kurang dari sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A. Yang ketujuh, ada nilai mutlak fx kurang lebih besar A. Ini akan mampu menghasilkan fx kurang dari
negatif A atau fx lebih besar dari A. Yang kedelapan ada nilai mutlak x lebih besar sama dengan A, di mana ini akan mampu menghasilkan fx kurang dari sama dengan negatif A atau fx lebih besar sama dengan A. Yang kesembilan ada nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Ini akan mampu menghasilkan nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Yang ke-10 adalah nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Ini akan menghasilkan dari fx kuadrat kurang dari gx kuadrat. Yang ke-11 yakni nilai mutlak fx lebih besar dari gx. Ini akan menghasilkan fx kuadrat lebih besar dari gx kuadrat. Yang ke-12 yakni nilai mutlak fx per nilai mutlak gx. Ini akan menghasilkan fx kurang dari a nilai mutlak gx, fx kurang dari nilai mutlak a kali gx, dan fx ditambah a gx dan fx dikurangi a kali gx kurang dari 0. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama ada nilai mutlak x plus 7 kurang dari 9. Ini berdasarkan sifat yang pertama tadi, di mana x-nya akan mampu menghasilkan x di antara x kurang dari negatif a dan x kurang dari a. Kita langsung saja ke operasinya, di mana x plus 7 kurang dari negatif 9 dan x plus 7 kurang dari 9. Lalu kedua ruas ketiga-tiganya kita kurangkan dengan negatif 7. Maka negatif 9 dikurangi 7 maka min 16. Lalu x plus 7 dikurangi 7 maka hasilnya x, dan 9 dikurangi 7 adalah 2. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah x di antara x kurang dari negatif 16 dan x kurang dari 2. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2, yakni nilai mutlak 2x dikurangi 1 lebih besar sama dengan 7. Ini berdasarkan sifat yang ketiga, yakni x lebih besar sama dengan a. Ini akan menghasilkan x kurang dari sama dengan negatif a dan atau x lebih besar sama dengan a. Kita langsung saja masukkan ke operasiannya, yaitu 2x dikurangi 1 lebih besar sama dengan 7. Maka 2x lebih besar sama dengan 7 ditambah 1, karena kedua ruas kita jumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 2x lebih besar sama dengan 8. Untuk menghilangkan angka 2-nya, kedua ruas kita bagi dengan 2, maka hasilnya x lebih besar sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaian dari persoalan ini adalah x, di mana x kurang dari sama dengan negatif 3 atau x lebih besar sama dengan 4. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.